mean look, support system which is really nice, dan kita juga satu apa namanya, like we're in the one world gitu loh. Kita di bisnis yang sama, dan itu kan teman ngobrol aja udah enak gitu loh, dan itu yang paling penting sih dari awal ya, teman ngobrol enak lah ya, enak. Habis itu ya eskalasi kayak gimana hubungannya terjadi gitu. So it's not like aku planning juga, kayaknya tergantung lah topiknya. Kalau misalnya dia memang udah harus dewasa ya dewasa. Kalau I think she can be a teenager juga sih. Jawabannya akan sama, which is nggak akan berubah. Jadi doain aja, udah gitu aja. Kalau memang jodoh pasti akan ini. Nggak ada waktu dekat, waktu ini. Itu semua tuh terserah saya. Saya adalah perempuan yang dewasa. Saya punya hak untuk menentukan siapapun yang saya ingin bersama. Saya rasa mudah-mudahan pasangan saya juga gitu ya. I don't care if that's too far. Tantangan pasti. Ya, tantangan pasti. Artinya di sini banyak perdebatan iya, ya, banyak juga bulian juga iya. Kemudian banyak ya namanya juga netizen Indonesia juga sering membuli yang macam-macam ya. Pasti pro dan kontra itu ada. Nah, di sini terlihat kartunya ya, adanya pro dan kontra pasti, makanya mereka juga di sini dalam berhubungnya lebih hati-hati lagi dan lebih tertutup, tidak seperti yang dulu lebih terbuka ya. Artinya di sini mereka saling menjaga bagaimana caranya mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan di sini. Sebenarnya kebahagiaan mereka itu ada rasa ketakutan, ada rasa berjuang untuk bisa ya, untuk bisa menyempurnakan keadaan traumanya ya. Di sini berusaha sekuat tenaga, sekuat energinya mereka berdua untuk menunjukkan kemesraan itu dan mencoba sebenarnya untuk bisa melangkah jauh lebih ke serius ya. Banyak harapan sebenarnya, banyak keinginan ya yang dirasakan sang wanitanya, banyak harapan, banyak keinginan, ingin banget melangkah ke arah yang serius. Tapi juga di sini aku bisa merasakan banyak pertimbangan juga. Salah satunya perbedaan usia, kemudian dari trauma masa lalunya dia yang mungkin menurut aku yang aku rasakan adalah sebelum bisa menerima kenyataan sih itu ya. Artinya di sini seperti yang kita ketahui, beliau kan sukses ya. Kalau dibilang sukses mungkin apa aja yang beliau mau tuh bisa keturutan gitu, dan mereka tuh dan pikiran yang ada di benak dia adalah nanti gimana ya ke depannya dengan perbedaan usia ini, akankah menjadi tambah maju atau tidak, karena seperti kita lihat juga dengan hidup sendiri aja dia sudah berkecukupan, nanti menikah malah jadi beban itu ya. Apalagi yang kita lihat juga untuk sang lelakinya ya boleh dibilang mungkin walaupun sukses tapi mungkin tidak ini ya, tidak seperti Luna Maya yang bekerja keras gitu ya. Jadi lebih apa ya, mungkin kalau dibilang tuh di bawahnya dia gitu ya. Jadi ada rasa ketakutan sebenarnya yang mendalam. Dan untuk si cowoknya yang cowok ini lebih kepada mengalir, mengikutin aja arahnya, walaupun juga dia kebingungan untuk bisa meyakinin sang wanitanya juga cukup lumayan alot ya, dan berusaha untuk menghibur juga. Pada akhirnya juga dia tersadarkan bahwa dia sih ini siapa gitu kan. Artinya dengan perbedaan usia juga, gue juga ada ketakutan nanti bisa nggak ya gue bisa mengerti dia apa enggak, bisa nggak mencukupin, dan apa ya, bisa nggak gue jadi seseorang yang bisa diharapkan gitu kan. Dengan perbedaan usia dan juga perbedaan mungkin secara apa ya, faktor bisnis juga mungkin di bawah dia gitu, secara pengalaman ya, eksperimennya juga masih di bawahnya beliau ini juga ini yang menyebabkan kurang pede juga kadang-kadang, cuman jalanin tapi ragu. Ini dia yang aku bilang tadi, jauh di dalam benak mereka itu sama-sama ragu sebenarnya, walaupun ada keinginan besar dari sang wanitanya, tapi dia juga berpikirannya tuh lebih panjang ke depan. Dan yang di sini ikut-ikut aja sebenarnya, bisa istilahnya bisa disetel lah, lu mau kayak gimana gue juga bisa berusaha mengimbangi, tapi di sini juga ada ketakutan dan keraguan. Nah, makanya kalau dibilang tadi kebahagiaan mereka itu ya itu tadi, sama-sama berjuang agar bisa menutupin itu tadi ya, menutupin kelebihan dan kekurangan masing-masing dan berusaha untuk keluar dari zona nyaman ketakutannya mereka.
Aku yang penting yang paling aku nyaman sih. So it doesn't have to be mahal, it doesn't have to be murah. Aku pokoknya yang aku kayak, oh itu bagus tuh aku mau pakai, dan itu aja sih. Yang pasti sih aku selalu, you know, yang mahal-mahal malah justru aku takut pakainya malah sometimes, you know, because it's mahal. You know, kalau misalnya ada noda atau apa kan, aduh udah mahal, gitu-gitu. Jadi aku tetap berpikir seperti itu sih. You know, aku lumayan spontan sih. Aku lumayan spontan gimana, kayak aku tergantung mood dan juga occasion. Kalau misalnya kayak occasionnya memang santai, aku pasti akan santai. Aku akan lebih selalu milih santai. Kalau misalnya udah mau casual, aku masih akan tetap semi casual. Jadi tergantung dengan mood. Aku sih lumayan keras kepala mungkin. Jadi kalau misalnya dikasih yang kayak sesuatu yang aku nggak bisa aku pakai dan aku yakin nggak akan percaya diri, aku nggak akan pasang. Cuman sometimes you just have to explore, you know. Dan itu ada yang in the metrosexual part, you know. Kalau aku lumayan, aku sukanya pakai jas, kemeja, baju, that's it, ya, like celana. Mungkin you know it's always kalau kayak gitu tuh sebenarnya worries ya, kayak sebelum kita kayak ada acara premiere atau acara yang dimana kayak aku harus public speaking atau talk show atau apa, itu pasti sebelumnya aku pasti kayak nggak pede gitu, kayak aduh bisa nggak ya aku ngelakuin itu. It's more like I ask my friends sih, aku pasti akan selalu ngomong atau misalnya ke temen aku yang selalu temenin aku kayak ini kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya mundur aja deh, aku nggak bisa ketemu sama orang ngobrol bla tentang myself. It's always something like that gitu, kayak cerita tentang diri sendiri tuh to public is something very hard to do. Cuman kalau udah kayak when you get the ball running sih biasanya jadi spontan aja, ngikutin aja. Kalau aku sih apa ya? I mean to me it's kayak your passion. Nah jadi misalnya kayak punya passion. Kalau aku kan passion aku musik ya. Jadi kayak untuk benar-benar to balance myself dengan the public stuff that's happening, itu aku benar-benar kayak my passion tuh harus tetap aku kulik terus gitu. Kalau enggak I'll be lost a little bit. Aku akan merasa kayak aduh aku ini siapa sih, you know, gitu. Soalnya kan acting you're always playing a role gitu kan, selalu ada role. Misalnya persona aku public speaking, persona aku di rumah, persona aku main musik, itu semua ada beda-beda. So I guess passion yang selalu bikin aku keep my feet on the ground. Dan juga teman-teman kecil aku sih selalu yang kasih aku support. Ya itu sih itu bantu banget sih, itu ngebantu banget. Dan juga yang kayak kita tuh I guess stylist for me is someone who I can really speak. Jadi aku bisa benar-benar kayak ngomong dan yang berinteraksi kayak enaknya aku kayak gini aja deh gitu. But sometimes aku harus believe juga dengan apa yang stylist pasang, you know, because they have a vision. So aku akan ikutin. So aku sekarang udah mulai yang kayak aku ikutin deh gitu. Soalnya I'm starting to get like, aku udah mulai kayak nggak tahu nih stylenya sekarang kayak gimana ya, udah beda lah daripada zaman aku SMA, you know. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.